Sofia merasakan sesuatu yang hangat mengusap wajah dan lehernya, membuat perempuan itu membuka matanya dari lelapnya ia tidur. Tampak wajah familiar yang 2 malam ini selalu ada setiap dirinya membuka mata. Satria tengah tersenyum menatap wajah bantalnya yang mata bulatnya masih mengerjap mengumpulkan kesadaran. "Ayo bangun pemalas," ucapnya yang telah rapi dengan setelan jas berwarna navy. "HHMMM." Sofia hanya menggumam, kemudian menggeliat merenggangkan tubuhnya yang terasa remuk. "Sisa pergumulan semalam. Bangunlah, cepat mandi," ujar Satria lagi, seraya menarik selimut yang menutupi tubuh telanjang perempuan itu. Namun Sofia menahannya dengan sekuat tenaga. "Jam berapa ini?" katanya dengan suara serak khas bangun tidur. "Jam 7," jawab Satria yang terus menarik selimut tebal dari tubuh Sofia. "Masih pagi." Menahan selimut dengan tangannya, kemudian melingkarkan tubuhnya, bergelung. "Dingin, Kak," katanya lagi, manja. "Cepatlah bangun, aku bisa terlambat meeting kalau kamu masih begini," katanya, mendekatkan wajahnya ke telinga Sofia. Hembusan napasnya yang hangat menerpa kulit perempuan itu hingga tubuhnya meremang. "Hari ini kamu kerja, Kak?" Tangannya malah meraih pundak Satria, lalu melingkar di leher pria itu. "HMMM." Pria itu menggumam, mengecup telinga Sofia yang masih bergelung di bawah selimut tebalnya. "Nggak bisa libur sehari lagi?" Sofia yang tengah menikmati kecupan lembut Satria yang turun ke leher jenjangnya. "Libur 1 hari cukup. Hari ini pekerjaanku menumpuk gara-gara kamu merajuk kemarin." Satria agak menggeram, merasakan sesuatu yang mulai bangkit di bawah sana. "Siapa suruh kamu menyekap aku di sini seharian, Kak?" Sofia menyurupkan jari-jarinya di sela rambut Satria. Pria itu memundurkan wajahnya sedikit, menatap manik coklat sayu yang baru terbangun di bawahnya. Seringaian muncul di sudut bibirnya. "Siapa suruh kamu menolak waktu aku meminta kamu untuk ikut denganku?" Kata-katanya mulai tidak formal lagi. "Siapa suruh kamu berbohong dan merahasiakan banyak hal dari aku?" balas Sofia, tak kalah sengit. Satria tersenyum, lalu mendaratkan ciumannya pada bibir Sofia yang selalu menggodanya. Menikmati kelembutannya yang benar-benar telah menjadi candu baginya. Sesaat kemudian Satria dengan terpaksa melepas ciumannya. "Jangan menggodaku, waktu kita sedikit pagi ini. Nanti aku terlambat ke kantor. Reputasiku bisa hancur di depan investor," katanya, dengan napas terengah-engah, terpaksa harus menahan hasratnya yang mulai bangkit. Sofia melepaskan tangannya yang melingkar di leher Satria, kesal. "Cepatlah mandi. Kamu tidak mau ikut?" Satria berdiri dan membenahi setelannya yang sempat hampir terbuka. "Boleh." Sofia bangkit dengan mata yang berbinar. "Cepatlah, jam 9 aku sudah harus ada di kantor." Kemudian perempuan itu segera berlari ke kamar mandi dengan menarik selimut yang melilit di tubuhnya. Satria tergelak menggelengkan kepala. Setelah selesai sarapan, Satria segera menuju kantor cabang yang berada di pusat kota Bandung, dengan membawa serta Sofia di sampingnya, yang mengenakan dress selutut berlengan pendek berwarna biru navy, sama seperti setelan yang dikenakannya, membuat mereka tampak serasi seperti pasangan kekasih. "Hentikanlah, Kak." "Astaga." Sofia menggerutu sambil menahan kedua tangan Satria yang tak henti mengganggunya. Pria itu terkekeh tanpa mau menuruti perkataan Sofia yang berada dalam rangkulannya. "Ini dimobili," Sofia berbisik, mengingatkan pria itu. Wajahnya menahan malu karena keberadaan sang sopir yang tengah berkonsentrasi mengendarai mesin beroda 4 milik Satria. "Pak Amir."
Satria memanggil sang sopir yang tengah fokus ke jalan raya. "Iya, Pak," jawab pria parubaya itu, sekilas melirik tuannya lewat kaca spion. "Apa Pak Amir mendengar dan melihat apa yang terjadi di sini?" tanyanya, dengan tangan yang tak lepas dari Sofia. "Maaf, Pak. Saya tidak dengar. Tidak bisa melihat juga karena saya sedang menyetir," jawab pria itu lagi, mendukung kekonyolan majikannya. Satria tersenyum. Dia tidak mendengar, dia sedang konsentrasi," katanya, setengah berbisik. Sofia mencebik. Sebelah sudut bibirnya tertarik ke atas. "Sejak kapan kamu segenit ini?" gerutunya lagi, sambil terus berusaha menyingkirkan tangan nakal sang papi dari tubuhnya. "Sejak semalam," Satria berbisik di telinga Sofia. Membuat perempuan itu tersipu mengingat kejadian panas semalam, kedua pipinya merona. Satria tergelak, merasa puas dengan dirinya sendiri karena selalu berhasil menggoda perempuan yang berada dalam pelukannya. Vianya. Sementara sopirnya yang berada di balik kemudi hanya menggelengkan kepalanya, menyaksikan tingkah konyol majikannya yang baru pertama dia lihat. Selama ini tuannya itu tak pernah menunjukkan tingkah aneh. Satria selalu bersikap dingin dan berwibawa. Sikapnya selalu terjaga di depan siapapun. Tapi dalam 20 tahun sepanjang dia menjadi sopir pribadi Satria, baru kali ini dia melihat kelakuan lain dari majikannya tersebut. Tahun ini Satria memang sedikit berubah. Sikapnya yang kaku dan dingin mulai berkurang. Satria malah lebih sering tersenyum, bahkan tertawa. Terutama ketika sedang bersama Sofia. Tingkat kegalakannya terhadap karyawan pun sepertinya berkurang satu level dari sebelumnya. Kini Satria sedikit memiliki toleransi. Dulu pria itu bahkan tak pernah mau melirik siapapun yang berbuat kesalahan dalam pekerjaannya. Surat pemecatan sudah pasti diterima tanpa peringatan bagi siapapun yang berbuat kesalahan. Tapi kini Satria berubah. Gurat bahagia selalu terpancar dari wajahnya tak lama setelah pria itu menemukan perempuan yang kini berada dalam pelukannya. Pak Amir bersyukur tuannya bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Dia yang paling tahu betapa berat kehidupan majikannya tersebut selama ini. Selalu mendapat tekanan dari sang ayah yang otoriter, ditambah dengan berbagai pekerjaan berat yang harus selalu dia selesaikan tepat waktu. Pergi ke sana kemari demi melebarkan sayap bisnis perusahaan keluarganya hingga dia berhasil seperti sekarang ini. Dan jangan lupakan pula kelakuan istrinya yang sering membuat masalah di luar sana, Satria yang harus selalu bertindak menyelesaikan kekacauan yang timbul akibat perbuatannya lara. Semoga tuannya terus begini, harapnya dalam hati. Sofia terduduk di sudut sofa di ruang kerjanya Satria. Sudah 2 jam pria itu meninggalkannya di sana untuk menghadiri rapat penting di ruangan lain yang lebih besar bersama para investor dari luar negeri. Beruntung ada ponsel baru yang semalam diberikan Satria yang mampu membuatnya bisa mengusir kejenuhan. Dengan bermain game atau menghubungi orang-orang yang nomornya dia ingat di kepalanya. Mengabarkan dirinya sedang ada keperluan mendadak yang tak bisa ditunda. Ponsel mahal keluaran terbaru seperti milik Satria, dengan nomor baru pula yang sengaja dipilihkan pria itu untuknya. Yang hanya nomor-nomor penting saja yang berada dalam kontak teleponnya. Satria yang memerintahkan. Jangan ada nomor lain selain nomor keluarga, teman kerja, dan tentunya nomor pribadinya sendiri. Ancamannya tak main-main tentang Sofia yang harus berhenti dari pekerjaannya sebagai penghibur lelaki hidung belang. Atau pria itu akan meledak lagi, lebih hebat daripada kemarin. Membuat Sofia bergidik ngeri mengingat betapa beringasnya pria itu ketika marah. Hampir jam makan siang ketika Satria memasuki ruangannya, mendapati Sofia tengah tertidur di sofa di sudut ruangan. Tubuhnya meringkuk seperti bayi.
Pria itu duduk di tepi sofa, mengelus pipi merona Sofia dengan punggung tangannya. Ingin membangunkannya tapi tak tega. Perempuan itu tampak nyenyak sekali. Dia pasti bosan menunggu dirinya rapat selama itu. Satria melepaskan jas yang dikenakannya, dipakainya untuk menyelimuti sebagian tubuh Sofia. Kemudian bangkit, bermaksud akan memesan makanan agar saat Sofia bangun nanti mereka bisa makan siang bersama. Namun tangannya terasa ditarik saat Satria hendak melangkah. Sofia rupanya sudah bangun. Perempuan itu bangkit, merubah posisinya menjadi duduk. "Kamu bangun." Satria mundur, kembali duduk di sampingnya Sofia. "Lapar." Sofia dengan suara serak khas bangun tidur. Menyugar rambut hitam sebahunya yang agak berantakan. "Tunggulah, aku mau pesan makanan." Satria hendak bangkit lagi, meraih ponsel di meja kerjanya. Tapi Sofia tak melepaskan tangannya. Satria kembali terduduk. Sofia langsung menyurukkan kepalanya di dada pria itu. Menenggelamkan wajahnya. Merangkul pundak Satria dengan posesifnya. "Terima kasih." Sofia mengeratkan pelukan di tubuh tinggi Satria. "Untuk?" Satria yang terkejut mendapati pelukan tiba-tiba dari Vianya. "Karena kamu sudah kembali dan menepati janjimu dulu." Sofia makin merapatkan wajahnya di dada bidang pria itu. Satria tersenyum, mengelus lembut kepala Sofia. "Kak Niko." Sofia mendongak. Satria menggumam. "Kamu janji, tidak akan meninggalkan aku lagi?" Sofia dengan mata bulatnya menatap manik hitam milik Satria. "Aku janji." Jawab Satria tanpa ragu. Mereka terdiam, kama saling tatap. "Kak Niko." Ucap Sofia lagi. "Stop calling me like that." Ujar Satria, menghindari tatapan sayu perempuan dalam pelukannya. "Kenapa?" Sofia mengerutkan dahi. "Rasanya aneh mendengar kamu memanggilku dengan sebutan itu." Jawab Satria, menahan senyum. "Kak Niko." "Stop, Sofia." Satria terkekeh. "Kenapa?" "Aku suka memanggil kamu seperti itu. Aku bukan lagi pemuda 20 tahun yang kamu beri sebotol air mineral waktu itu. Terus, aku pria matang yang hampir separuh baya." Satria terkekeh lagi. "Rasanya aneh ada yang memanggilku dengan sebutan Kak. Aku sudah tua." Satria mengerutkan dahi sambil tertawa. Sofia menggelengkan kepala. "Kamu belum tua." Melingkarkan kedua tangannya di pinggang Satria. Pria itu tergelak. "Umurku 40 tahun." Ujarnya. "Kamu pria matang." Ucap Sofia, mendongakkan wajahnya, dan tampan. Lanjutnya, membuat wajah tegas Satria tersipu. "Ah, perempuan ini membuatku merasa 10 tahun lebih muda." Batinnya, diiringi tawa renyah yang menggema di seluruh ruangan. "Tapi tetap saja aku tidak mau kamu memanggilku dengan sebutan kakak. Rasanya seperti sedang mengobrol dengan keponakan kalau kamu terus begitu." "Terus, aku harus memanggil kamu apa, Kak?" Sofia sengaja menggoda Kak Nikonya. "Panggil aku seperti biasa." Jawab Satria. "Apa?" "Call me papi." Katanya, "Aku suka ketika kamu memanggilku dengan sebutan papi." Lanjutnya. Sofia tersenyum. "Papi." Satria mengangguk. "Oke, papi." Mengeratkan pelukannya. "Papi Niko." Kemudian keduanya tergelak. Satria keluar dari ruang ganti dengan setelan jas rapinya. Menemukan Lara duduk bersandar di kepala ranjang. Menunggunya. "Hari ini kamu keluar kota?" Tanyanya, menatap pria yang hampir 10 tahun ini menjadi pendamping hidupnya. "Tidak. Tapi mungkin akhir pekan ini aku pergi ke Bunaken."
Ada pembukaan hotel kita yang baru di sana. Satria menjawab dingin, membenahi dasi di depan cermin. Kemudian menyemprotkan parfum hingga wanginya menguar di seluruh ruangan. Aku boleh ikut? Lara tiba-tiba membuat pria 40 tahun itu membalikkan tubuhnya, menatap heran istrinya tersebut. Kenapa tiba-tiba kamu ingin ikut? Selama ini kamu tak pernah mau menemani aku pergi, apalagi untuk urusan pekerjaan. Jawab Satria, curiga. Aku hanya ingin sesekali menemani suamiku. Jawabnya, datar. Lara menatap Satria lekat-lekat. Suaminya itu memang tampan. Usia tak berpengaruh padanya, sekalipun dia tak semuda saat awal mereka menikah. Namun Satria terlihat semakin gagah di usia matangnya. Hatinya berdebar. Mengapa setelah sekian tahun, perasaan itu baru muncul kali ini? Saat segalanya telah berubah, ketika keadaan tak lagi sama. Hari ini, pertama kali dalam sepanjang pernikahan mereka, Lara dapat memperhatikan Satria dari dekat. Suaminya itu memang sulit dijangkau, yang terutama karena pekerjaan yang membuatnya begitu jarang di rumah. Membuat mereka jarang bersama. Belum lagi karena sikap dingin dan pendiamnya yang tak pernah berubah sejak pertama kali mereka bertemu. Satria keluar dari kamarnya, menuju ruang makan. Lara mengikuti dari belakang. Mereka makan dalam diam. Satria bangkit ketika sarapan di piringnya hampir habis. Menyisakan sepotong kecil roti dan daging asap. Aku pergi. Ucapnya, membalikkan tubuhnya, hendak keluar. Apa aku sudah bilang kalau aku sudah lepas kebon? Ujar Lara, dengan kepala menunduk menatap piring sarapannya yang masih utuh. Dek. Satria menghentikan langkahnya dan kembali membalikkan tubuh menghadap istrinya. Maksud kamu? Keningnya berkerut. Aku memutuskan untuk melepas kebon. Sekarang aku sudah tidak menggunakannya lagi. Jawab Lara, memberanikan diri menatap wajah suaminya. Kenapa? Satria melangkah mendekati Lara, dengan wajah yang berubah tegang. Aku ingin punya anak. Lara dengan suara bergetar. Kenapa? Bukannya dulu kamu bilang tidak ingin punya anak? Kamu tidak ingin direpotkan dengan tangis anak di malam hari, tidak ingin diganggu rengekan manja anak kecil di rumah ini. Satria menelisik. Setelah aku pikir-pikir, mungkin sebaiknya kita punya anak. Lara, takut-takut. Kenapa kamu berubah pikiran? Satria berhenti tepat di depan perempuan 35 tahun itu yang masih menatapnya dengan raut yang tak dimengertinya. Kenapa? Bukannya kamu dulu bilang ingin punya anak? Lara mengingatkan saat-saat awal mereka menikah. Ya, sebelum akhirnya kamu yang memutuskan untuk tak memiliki anak, yang kamu bilang akan mengganggu semua kesenangan yang kamu miliki. Satria dengan tatapan tajamnya. Orang berubah seiring waktu, Satria. Lara mengalihkan pandangannya. Apa yang membuat kamu berubah pikiran? Satria menyelidik. Lara terdiam. Matanya berkaca-kaca. Entah kenapa hatinya serasa diremas-remas. Sejak kapan? Tanya pria itu, menarik dagu istrinya agar kembali menatapnya. Sejak 3 minggu yang lalu, sebelum kita. Aku sudah terlambat. Satria segera membalikkan badan, berjalan dengan langkah lebarnya keluar dari rumah, masuk ke dalam mobil dan segera memerintahkan sopir pribadinya untuk meluncur menuju kantor tempatnya bekerja. Tak ingin mengingat apapun yang telah terjadi antara dirinya dan Lara. Perempuan itu memejamkan mata, kedua tangannya meremas kuat ujung rok selututnya. Setetes air lolos dari pelupuk matanya. Mengapa ini rasanya sakit? Sofia berkali-kali mengecek ponsel pintar miliknya, berharap kalau ada pesan masuk dari Satria yang sudah seminggu ini tak menelponnya. Terakhir kali,
Pria itu mengirimkan pesan, kemungkinan dia takkan sempat mengabarinya karena urusan pekerjaan yang lumayan padat minggu ini. Perempuan itu menghela napasnya dalam. Kembali mengalihkan perhatiannya ke komputer di depannya. Memasukkan data-data member fitness tempatnya bekerja. "Mbak," suara berat memanggilnya. Sofia mendongak. Seorang kurir menaruh buket bunga berukuran besar di meja resepsionis. "Iya," Sofia dengan suara ramah. "Ada kiriman bunga untuk." Kurir tersebut membaca kartu yang terselip di buket. "Mbak Sofia, benar ada nama ini yang bekerja di sini?" tanya kurir tersebut. Sofia terhenyak. "Iya, saya sendiri." "Oh, kebetulan. Ini Mbak." Sang kurir menggeser buket tersebut ke dekat Sofia yang agak terkejut. "Iya," jawabnya dengan tatapan melongo. "Saya permisi, Mbak." Kurir itu segera pergi setelah Sofia menandatangani tanda terima. Sementara orang yang dituju masih terdiam dengan tatapan tidak percaya. "Wah, ada yang ngirim bunga. Buat siapa ya?" Disti, salah satu teman satu shiftnya yang baru saja menyelesaikan tugasnya membereskan alat-alat fitness. Gadis 25 tahun itu meraih kartu ucapan yang terselip, melihat dan membaca tulisannya. "Ya ampun, Teteh diam-diam punya pacar ternyata," katanya, setengah berteriak. Membuyarkan lamunan Sofia. "Heu." Perempuan itu menoleh, merebut kartu ucapan dari tangan Disti yang bertuliskan, "I love you, have a great day." "Pacar Teteh namanya Niko?" Romantisnya," pekik gadis itu. "Orangnya yang mana? Kok aku belum pernah ketemu sih?" Mulai kepo. Sofia masih mengumpulkan akal sehatnya yang berlarian entah kemana. Ini pertama kali dalam hidupnya mendapat kiriman bunga seperti ini. Dari orang yang tak diduga sama sekali. "Ih, dasar curang. Gak pernah kelihatan gandeng cowok, tahu-tahu ada yang ngirim bunga aja. Aku, itu." Sofia bingung sendiri. Bagaimana cara menjelaskannya? Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah panggilan dari Papi Niko, nama kontak Satria sekarang. Sofia segera meraih ponsel, dan berlari ke toilet untuk menerima panggilan. Menutup pintunya rapat-rapat, takut ada yang mendengar. "Halo." Sofia dengan suara bergetar menahan gugup. "Via." Suara bariton yang seminggu ini dirindukannya. "Iya." Sofia dengan jantungnya yang berdebar tak karuan. "Bunganya sudah sampai?" tanya Satria dari seberang sana. "Udah, Pi." Sofia tergagap. "Papi yang kirim?" Pertanyaan konyol meluncur begitu saja dari mulutnya. Satria terdengar mendengus. "Memangnya sudah berapa orang yang mengirimi kamu bunga hari ini?" Terdengar geraman dari nada suaranya. Sofia menepuk keningnya, menyadari kebodohannya. "Enggak, maksudnya. Sudah berapa orang yang mengirimi kamu bunga?" Satria mengulangi pertanyaannya. Kali ini nada suaranya naik 1 oktav. Enggak ada, Pi." Sofia dengan suara lemah. Nyalinya menciut begitu saja. Takut mendengar kemarahan dalam suara Satria di seberang sana. "Yakin?" tanya Satria. "Ya yakin, Pi." Sofia tergagap. "Kamu bohong?" "Enggak. Enggak ada yang ngirim bunga hari ini." Sofia menggelengkan kepala, seolah-olah pria itu dapat melihatnya di kejauhan sana. "Berarti sebelumnya suka ada yang mengirimi kamu bunga?" Satria salah faham. "Enggak." Perempuan itu hampir berteriak.
Agak kesal sebenarnya, bagaimana caranya bicara dengan pria yang tengah menelponnya ini. Via cuma tanya, beneran papi yang kirim bunga? Soalnya memang gak pernah ada yang ngirim bunga ke sini buat Via. Ucapnya, menerangkan. Menurut kamu? Satria malah balik bertanya. Perempuan itu memijit pangkal hidungnya yang tiba-tiba terasa nyeri. Kamu tidak membaca tulisan di kartu ucapannya? Tanya Satria lagi. Baca. Jawab Sofia, bersandar pada dinding toilet. Apa bunyi tulisannya? Satria, terdengar mengejek. Sofia ragu-ragu. Via. Satria memanggil. Iya, Pih. Bunyi tulisannya apa? Ulang Satria. Love you. Have a great day. Jawabnya, pelan. Suara tawa Satria pecah di seberang sana. Tawa yang renyah, seolah pria itu telah menemukan hal lucu untuk ditertawakan. Malah ketawa. Gumam Sofia, kesal. Lama pria itu tertawa hingga Sofia sempat menurunkan ponsel itu dari telinganya, perasaan malu menghinggapi hatinya. Wajahnya semerah tomat juga memanas. Via. Satria yang telah puas menertawakan kekonyolan dirinya sendiri. Dengan sisa tawa yang terdengar berusaha ditahannya. Via. Panggilnya lagi. Iya, Pih. Jawabnya, masih dengan perasaan malu. Kamu mau ikut? Tanyanya, membuat Sofia mengerutkan dahinya. Kemana? Perempuan itu mengetuk-ngetuk tabung air kloset di sampingnya kanannya. Ke Bunaken. Jawabnya, membuat Sofia membulatkan matanya hingga penuh. Mulut kecilnya menganga. Kapan? Tanyanya, bersemangat. Kita berangkat Jumat sore. Jawab Satria. Berapa hari? Tanya Sofia lagi. 1 minggu? Satria terdengar menahan tawanya lagi. Papi serius? Nggak kelamaan. Seakan tidak percaya. No. Sofia berpikir. Aku tidak menerima penolakan kamu tahu. Ujar Satria, setengah mengintimidasi. Via lagi nyari alasan buat ayah sama ibu. Satria terkekeh. Aku sudah menelpon mereka tadi pagi. Dan bilang kalau kamu harus pergi ke Jakarta Jumat ini untuk pembukaan cabang gimnasium yang baru. Serius? Papi bohong. Sofia tergelak. Oke, aku akan menelpon mereka lagi dan bilang kalau kamu pergi ke Bunaken untuk menemani aku. Ucap Satria lagi. Jangan. Sofia berteriak. Alasan yang tadi juga boleh. Katanya lagi. Satria kembali terkekeh, oke. Jumat siang Pak Amir jemput kamu, ya? Satria meyakinkan. Iya. Sofia mengangguk, lagi-lagi bersikap seolah pria di seberang sana dapat melihat apa yang dilakukannya. Oke. See you. Satria mengakhiri percakapan. Oke, Papi. Sofia hampir menutup telepon sebelum akhirnya Satria kembali memanggil. Via. Iya, Pi. Kembali menempelkan ponsel di telinganya. Hati-hati, dan I love you. Katanya, kemudian langsung mematikan telepon, sementara Sofia membeku dengan mulut mengagak.